Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua kawan-kawan di seluruh Indonesia, terutama yang mengikuti program Pelatara untuk sesi Wound Care di WoundCare Indonesia. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini saya berkesempatan untuk berdiskusi tentang deteksi dini dan evaluasi dari luka infeksi. Oke, perkenalkan nama saya Wida Sari Srigitarja, Bapak Ibu boleh panggil saya Wida. Ini sedikit tentang saya. Jadi saat ini saya berkecimpung sebagai founder dari Yayasan WoundCare Indonesia yang di dalamnya ada satu divisi untuk kegiatan webinar atau yang dikenal dengan solusi medical event. Ini baru saja kita bentuk ya dengan tujuan untuk membantu kawan-kawan di seluruh Indonesia, terutama petugas kesehatan untuk dapat atau mendapat ilmu-ilmu yang terbaru, terutama tentang wound, ostomi, dan continence. Karena namanya WoundCare ya Bapak Ibu sekalian. Kalau WoundCare kan berarti wound, ostomi, continence. Care. Saat ini saya juga berkecimpung di beberapa kegiatan internasional, misalnya sebagai advisor dari Indonesian Wound Care Clinician Association, itu punya Indonesia ya, sebagai wadah dari alumni WoundCare Indonesia. Terus kemudian saya juga tergabung di Professional Board dari Indonesian Ostomy Association di Cancer Foundation in OA Yayasan Kanker Indonesia. Juga di Norma Angel WCT Membership Committee dan juga ASEAN Wound Council dan terakhir di Asia Pacific Diabetic Limb Problems. Jadi hari ini senang sekali bisa punya kesempatan untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian mengenai luka infeksi. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu bahwa semua informasi ya, semua informasi yang saya sampaikan hari ini, semuanya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di WoundCare Indonesia untuk keperluan pendidikan dan diselenggarakan oleh WoundCare Indonesia, Indonesian EdNap, dan juga InvestCCA. Jadi kalau Bapak Ibu menginginkan PowerPoint ini, video ini, dan lain sebagainya, bisa langsung berhubungan dengan solusi medical event. Oke. Bapak Ibu yang terhormat, concern saya bahwa masa depan perawatan luka akan terus berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Ya. Jadi hari ini kita akan diskusi tentang 10 perawatan luka, yang salah satunya adalah luka kronik yang disebabkan karena infeksi. Ini saya akan pertunjukkan salah satu kegiatan kita kemarin di Abu Dhabi, baru saja selesai berlangsung ya. Jadi di sana ada Kongres Internasional. Ya. Kongres Internasional ini merupakan graduation ya. Oke, jadi kegiatannya sama seperti di Indonesia ya, mirip seperti Indonesia. Indonesia sendiri punya namanya Indonesian EdNap Wound Stoma dan Continence Program. Oke. Di sana ada Certified Wound Care Clinician Program, ada Certified Stoma Therapy Program, dan juga Certified Continence Therapist Program. Kegiatannya ada yang hybrid ya, ada pula yang offline. Kalau offline pasti waktu lebih sedikit, kalau yang online waktunya akan lebih panjang lagi. Tapi clinical practice semua dikerjakan di WoundCare Center dan juga di beberapa rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Sukabumi, dan juga di Kota Bogor, juga di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bogor ya, di PMI biasanya kita bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah atau clinical practice buat para student kita ya. Oke, nah ini bentuk-bentuk kegiatan kelasnya. Oke, Bapak Ibu ini outline-nya ya hari ini ya. Kita akan ada pembukaan, terus kemudian sekilas tentang sistem integumen dan proses penyembuhan luka, pemahaman tentang luka infeksi, tanda dan gejala, kenapa perlu early detection, kenapa harus ada clinical evaluation, beberapa case study, strategi prevention, dan juga kesimpulan. Yang perlu diketahui juga yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, ini ada gambar di sebelah ya, itu ada Mr. David Armstrong. Kalau ikut di conference-conference internasional pasti ketemu dengan Pak David ini ya. Dia juga cerita di salah satu studinya di beliau ya, cerita bahwa pasien-pasien dengan diabetes itu sebetulnya lebih takut diamputasi daripada
meninggal. Oke. Jadi kalau mati tuh mungkin dihadapi mudah ya, habis itu hilang. Tapi kalau diamputasi, dia akan berpikir tuh ke depan harus bagaimana dan seterusnya. Jadi itu juga menjadi dasar pemikiran kita kenapa sejak tahun 2007 kita mengkampanyekan stop amputasi. Salah satu kegiatan amputasi menyebabkan ya, salah satu kejadian amputasi bisa menyebabkan frustasi buat si pasiennya, sehingga pasiennya bisa kehilangan pekerjaan ya. Terus kemudian kalau dia bertambah depresi justru setelah diamputasi akan berujung dengan kematian. Ini menjadi concern buat kita, ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya juga ingin berdiskusi juga tentang masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Mengingatkan kembali kenapa penting, ya kenapa penting masalah-masalah kasus luka kronis, terutama masalah-masalah diabetes ya, itu perlu untuk Bapak Ibu pahami. Jadi kalau kita lihat Republik Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi. Dengan provinsi besar ada di Sumatera, Jawa, Borneo, ya, Sulawesi, dan Papua. Oke. Dari 38 provinsi ini kita punya sekitar 28,8 juta penduduk di tahun 2003 dan jelas sebagai penduduk negara terbesar keempat di dunia. Perlu dipahami juga di tahun 2023 kita punya rumah sakit sebanyak 3.112 rumah sakit. Harapannya ya, idealnya tuh di setiap rumah sakit itu ada wound unit. Kenapa? Karena kasus-kasus seperti wound care ya, itu juga cukup tinggi ya di rumah sakit. Terus kemudian kita punya hampir sekitar 10.000 public health community. Tujuannya public health community adalah upaya preventif. Jadi kalau ada upaya preventif ya, kasih awareness buat masyarakat, kasih edukasi buat masyarakat, sehingga masyarakat nggak jatuh ke luka yang lebih kompleks atau luka yang lebih jelek lagi, seperti infeksi. Nah, harus dikirim ke rumah sakit. Oke ya. Jadi ini menjadi gambaran buat kita, jumlah penduduk yang tinggi ya, terus kemudian rumah sakit dan juga puskesmas, di mana wound unit itu belum tersebar banyak, masih hitungan jari. Oke. Terus bagaimana dengan public health sendiri yang sudah diselenggarakan oleh INWCCA atau Indonesian Wound Care Clinician Association sebagai alumni dari para perawat-perawat profesional kita dan juga dokter-dokter profesional yang sudah mengikuti program wound care itu sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia, ya. Angkanya kelihatannya belum terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk kita, ya. Mungkin masih sekitar 400 sampai 600 dan saya juga mohon kita akan sebarkan lagi kuesioner. Dan mudah-mudahan minta tolong Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengisi kuesioner ini dengan baik ya. Kita mulai dengan fenomena ya, fenomena tentang luka kronis. Jadi di seluruh dunia Bapak Ibu, luka kronis itu diestimasikan 1,51 sampai 2,21 per 1000 populasi. Jadi kalau bisa diestimasi dengan jumlah seluruh penduduk di dunia, ya itu kira-kira ada 8 juta penduduk di seluruh dunia terpapar dengan luka. Dan itu kemungkinan bisa iya atau tidak dengan infeksi. Ya. Saya ambil di negara yang sudah maju aja nih Bapak Ibu, tempatnya Pak David Armstrong ya. Di Inggris sendiri itu sekitar 60.000 sampai 75.000 orang diobati setiap minggunya untuk kasus-kasus diabetic foot ulcer atau ulkus kaki diabetik. Dan infeksi merupakan resiko terbesar yang harus mereka hadapi. Dengan jumlah amputasi sebanyak 7.000 orang. Ya. Dan mereka sudah bisa menghabiskan jumlah yang tidak sedikit per tahunnya, sekitar 17 juta miliar. Ya. 17 triliun, 17 billion ya, 17 triliun rupiah ya. 17 billion US dollar, kira-kira 17 triliun lah ya. Angkanya sangat tinggi sekali. Nah, ini di sebelah ini adalah kasus-kasus yang saya ambil juga dari research ini. Nah, ini kasus-kasusnya seperti ini. Oke ya. Untuk diabetes sendiri Bapak Ibu, kalau kita lihat latar belakangnya, itu memang Indonesia di negara terbesar nomor 5 ya. Dilihat ya, nomor 5. Angkanya tidak terlalu tinggi tapi cukup signifikan sekali. Jadi kalau diestimasikan penduduk Indonesia yang 28,8 juta tadi ya, yang kena diabetes sekitar 19,5 million di 2021 dan mungkin akan naik ya sampai 2045 sekitar 28,5.
Yang terkena diabetic foot ulcer kurang lebih sekitar 25%-nya saja. Jadi sekitar 6,1 juta penduduk yang beresiko terjadi infeksi dan kemungkinan juga diamputasi. Ini saya ambil dari International Diabetic Federation edisi ke-10 tahun 2021. Jadi ini menjadi salah satu masalah yang harus kita hadapi dan harus kita cermati, terutama pada saat mereka terjadi luka kronis. Kenapa kok harus dicermati, Bapak Ibu sekalian? Di samping ini adalah beberapa luka kronis yang saya tampilkan, ya. Jadi pengetahuan masyarakat profesional kesehatan, baik itu perawat maupun dokter tentang wound care dan alat-alat bahan perawatan luka itu masih minim sekali dipahami, ya. Jadi banyak masyarakat yang datang ke kita dengan jenis luka yang beragam, ya, dengan komplikasi yang beragam, baik dia keluar dari rumah sakit maupun dia dari rumah, ya, padahal dia membutuhkan perawatan pasien yang secara holistik. Berkaitan dengan hal tersebut, ya, jadi memang kalau kita lihat di sini kasus-kasus luka kronis hampir selalu merupakan gejala dari penyakit komorbid, ya. Jadi dari gejala-gejala pasien-pasien dengan communicable disease, ya. Jadi kalau kita lihat dengan jelas bahwa sangat membutuhkan perawatan pasien yang secara holistik, betul ya? Jadi kalau lihat kondisi-kondisi barusan, itu kelihatan sekali betapa struggle-nya pasien-pasien kita dalam memperjuangkan quality of life-nya. Jadi di sini pentingnya para perawat profesional untuk meningkatkan kompetensinya untuk mampu melakukan perawatan luka sehingga quality of life si pasien akan lebih meningkat. Demikian juga di beberapa kasus kejadian yang datang di WUCARE Indonesia, kalau Bapak Ibu nanti belajar di WUCARE Indonesia, ini beberapa kasus yang datang itu juga masalah-masalahnya juga sangat menyedihkan, ya. Jadi komplikasi-komplikasi serius, pasien mulai datang dari rumah sakit maupun dia datang dari komunitas dengan beragam macam. Dan paling tinggi mereka resiko infeksi, ya. Bahkan sampai infected. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah sistem integumen. Ini penting sekali untuk Bapak Ibu pahami. Kenapa kok penting? Karena memang di sistem integumen merupakan dasar dari kompetensi perawatan luka, memahami bagaimana proses penyembuhan itu berjalan dengan baik. Jika ada epidermis, dermis, hipodermis yang terluka, dia paham, oh iya, yang luka adalah bagian hipodermis. Jadi nanti dia akan berpikir bahwa hipodermis harus diperbaiki sampai dermis, terus kemudian sampai epidermis. Ingat-ingat Bapak Ibu ya, jadi ada lapisan kulit yang harus kita pahami, epidermis, dermis, dan hipodermis. Terus kemudian yang perlu dipahami kedua adalah proses penyembuhan luka itu sendiri. Jadi kalau kita lihat diagram ini, proses penyembuhan luka itu adalah serangkaian tahapan alami tubuh untuk memperbaiki dan menyembuhkan menyembuhkan luka. Jadi kalau kita lihat grafik yang di bawah, ini adalah hari, ya, ini adalah timeline-nya hari. Terus kemudian ini adalah kekuatan, ya, kekuatan dari kulit pada saat dia memperbaiki diri. Kalau kita lihat terjadi apa aja prosesnya, ada inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Sayangnya di proses maturasi, kekuatan respon tubuh atau kekuatan kulit maksimum tuh hanya di 80% saja nih, ya. Hanya di 80% saja, nggak sampai 100%. Jadi itu juga menjadi dasar pemikiran kita bahwa jangan sampai kulit yang masih bagus itu kita buat perlukaan baru lagi, ya. Jadi yang perlu dipahami juga Bapak Ibu, semua luka akan mengalami proses penyembuhan jika warna dasarnya merah, ya. Terus bagaimana dengan luka kronis? Terus bedanya apa dengan luka akut? Oke. Jadi kalau kita bicara luka akut, berarti dia sesuai dengan proses penyembuhan luka. Timeline dia, inflamasi, proliferasi, dan maturasi itu sesuai. Tapi kalau kita bicara luka kronis, gitu ya, luka kronis, itu berarti apa Bapak Ibu? Luka kronis berarti dia mengalami kegagalan proses sembuh. Kegagalannya di mana? Di fase inflamasikah, di fase proliferasikah, atau di fase maturasi? Jadi dilihat ini perbedaannya, kalau luka akut paling mudah kita lihat luka operasi. Tapi kalau luka kronis,
Kita lihat misalnya pressure injury atau luka tekan ya, atau dekubitus seringkali ditemui oleh sejawat sekalian, dan juga luka ulkus kaki diabetik ya, ulkus kaki diabetik atau diabetic foot ulcer yang di sebelah ya. Oke. Nah, proses penyembuhan luka, ini ada beberapa tayangan bagaimana proses dari jelek terus kemudian bagus. Di sini kita sudah bikin satu case report ya, bahwa sekitar 8 sampai 10 minggu after treatment dengan kira-kira sekitar 15 sampai 20 kali pertemuan ya, dengan cost kurang lebih sekitar $450 atau sekitar 5 sampai 6 juta rupiah. Itu proses dari jelek sampai dari bagus itu mengalami proses perbaikan atau pemulihan. Nah, ini juga bisa menjadi bahan acuan buat kita ya, terutama nanti bisa sampai ke BPJS ya, bahwa proses penyembuhan luka itu bisa dikalkulasi, bisa diprediksi. Jadi nggak lagi orang kalau ditanya, luka ini kapan sembuhnya, luka ini berapa lama sembuhnya, itu kita tidak paham. Tapi sebetulnya dengan dipelajari dengan baik, kompetensi ini itu bisa menghasilkan ini tadi nih, timeline-nya proses penyembuhan itu sudah terjadi ya. Oke. Jadi bagaimana dengan luka kronis itu sendiri? Jadi kalau kita bilang, kenapa luka disebut kronis? Kan gitu pertanyaannya ya. Kenapa luka disebut kronis? Jika di luka ada kuantitas mikroorganisme yang menyebabkan tubuh menjadi tidak respon. Kenapa? Karena imbalance, dia lebih banyak. Sehingga tubuh tidak berespon. Hostnya itu tidak berespon. Itu Swenson tuh bilang tuh ya. Hasilnya apa? Lukanya jadi gagal sembuh. Lukanya gagal sembuh. Ya, gimana mau sembuh kalau misalnya purulen ya, keluar lapisan purulen seperti itu. Atau lihat di gambar yang di sebelah ya, lukanya menjadi menghitam ya, dasar luka warna merahnya hilang. Kondisi luka tadi itu nggak bisa pada saat dia jadi infeksi itu nggak bisa tiba-tiba terus infeksi gitu aja. Oke, jadi dia mengalami gradasi. Jadi nggak bisa tiba-tiba infeksi. Gradasi ini dikenal dengan nama wound continuum. Perbedaannya disesuaikan dengan daya tahan tubuh si pasien itu sendiri ya, dari host itu sendiri. Jadi di International Wound Infection Institute itu ya, mereka memperkenalkan tentang wound continuum. Oke, wound continuum. Mulai dari luka itu terjadi ya. Kita lihat luka itu terjadi, terus kemudian mengalami kegagalan proses sembuh, jadi luka kronis. Mungkin dia mengalami yang namanya kontaminasi. Setelah dia kontaminasi, kemungkinan dia terjadi kolonisasi. Oke, tapi di kolonisasi itu belum terjadi apa-apa dan host masih bisa berespon. Terus kemudian terjadi lokal infeksi. Terjadi spreading infeksi. Baru kemudian systemic infeksi. Sehingga kita membutuhkan multidisiplin, misalnya dokter untuk memberikan antibiotik. Atau kita sudah mulai kapan memberikan antimicrobial dressing. Ini ada beberapa conceptual stages yang diberikan oleh International Wound Infection ya. Itu ada kontaminasi, tadi sudah saya jelaskan bahwa kontaminasi adalah keberadaan organisme, mikroorganisme dalam luka, tapi dia tidak berkembang biak. Oke ya, tidak berkembang biak. Luka terjadi penundaan atau berhenti atau stagnan di fase proses penyembuhan. Bisa dia diinflamasi, bisa dia diproliferasi. Kalau kolonisasi, mikroorganismenya sudah mengalami proliferasi. Tapi hostnya masih bisa berespon nih. Jadi pada saat kita kasih dressing ya, kita kasih modern dressing, ada penundaan tapi dia masih bisa berespon. Bagaimana dengan infeksi lokal? Kalau infeksi lokal berarti hostnya sudah mulai bereaksi. Gimana reaksi hostnya? Kemerahan di sekitar luka, tapi tidak besar. Kemerahannya kurang lebih sekitar 2 cm. Oke ya. Kalau infeksi luas berarti lebih dari 2 cm. Hostnya bereaksi terhadap mikroorganisme yang bercampur di luka. Kalau sistemik berarti sudah ke seluruh tubuh. Kalau lihat dari gambarnya nih Bapak Ibu sekalian ya, yang paling ujung ya, yang di sini kontaminasi, tidak ada. Oke ya, kontaminasi. Terus kemudian di sini adalah kolonisasi. Misalnya sudah mulai ada agar-agar di atas luka atau dikenal dengan nama biofilm.
Terus kemudian ini adalah lokal infeksi ya. Jadi hostnya berespon, misalnya kemerahan ya, kurang lebih sekitar kurang dari 2 senti ya, kurang dari 2 senti. Tapi kalau dia sudah spreading infection, itu lebih dari 2 senti ya kelihatan. Terus kemudian kalau systemic infection, berarti sudah ke seluruh tubuh. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Oke, saya teruskan kembali. Oke. Kalau disebut sebagai biofilm, berarti kita ngelihat kalau biofilm itu bakteria yang form attach ada di luka. Itu dia mulai berkolonisasi kurang lebih sekitar 2 sampai 4 jam, terus berkembang sampai 6 sampai 12 jam. Kemudian bisa menjadi resisten sekitar 2 sampai 4 hari. Nah, ini yang bisa membuat luka yang tadinya kontaminasi sampai ke spreading infection jika jika kita tidak tangani dengan baik. Misalnya, tidak melakukan pencucian dengan tepat, kemudian kita tidak melakukan autolysis debridement atau mechanical debridement ya. Terus kemudian kita biarkan saja lukanya ya tanpa kita kultur, terus kemudian kita tidak memberikan antimicrobial dressing. Nah, itu menyebabkan luka yang tadinya kronis dikontaminasi, dia akan jatuh ke fase berikutnya sampai ke systemic infection. Jadi hati-hati dengan biofilm formation ya. Kejadian dari biofilm itu sendiri. Kalau dia sudah spreading infection, nah itu sudah sulit sekali kita ya. Jadi kenapa kok penting early detection? Nah, ini penting sekali nih. Banyak beberapa kejadian kasus akut menjadi kronis karena kesalahan kita dalam melakukan perawatan. Misalnya, pada kasus ini ya, pada kasus ini pasiennya akut ya sebetulnya ya, luka akut. Tapi karena apa namanya, pemahaman kita harus ada drainase, sehingga ditaruhlah benda asing di situ yang kita kenal dengan drain handscoon gitu ya. Ada benda asing di situ menyebabkan lukanya terus membengkak, tidak menjadi lebih baik. Ya. Jadi pencegahan komplikasi itu penting dan pemahaman kita terhadap deteksi dini kejadian infeksi itu harus dipahami. Jadi bagaimana caranya meningkatkan kesembuhan, penghematan biaya, dan kesadaran kita terhadap bahaya yang kemungkinan terjadi. Karena misalnya kalau sudah sampai di kasus yang di sebelah tuh ya, tadi masih ingat nggak ada lokal infeksi ya, terus kemudian ada spreading infeksi. Nah, spreading infeksi kalau lebih dari 4 cm, 2 cm, ini sudah lebih dari 2 cm, kurang lebih sekitar 4 sampai 6 cm, terus kemudian keluar cairan purulen, berarti kita sudah mencurigai ini tadi. Kalau yang sebelah sudah terjadi infeksi, yang tangan itu belum terjadi ya, tapi sudah mulai dia. Oke, sudah mulai. Nah, ini harus paham betul nih kita untuk deteksi dini. Sehingga kita bisa taruh sebetulnya dressing apa yang harus ditaruh. Sebetulnya tindakan apa yang harus kita lakukan. Ya. Jadi secara umum, secara holistik ya, wound infection itu harus dilakukan tata laksana yang sesuai, prevention dan manajemen. Tujuannya apa? Kalau kita lihat di peta ini juga dari Infection Wound Institute ya, mereka sudah membuat satu model untuk holistic wound infection dan prevention management. Jadi bagaimana mengoptimalkan respon tubuh. Ya, artinya inangnya ini. Terus kemudian bagaimana caranya mengurangi beban mikroba dari lokal wound-nya sendiri ya. Jadi bioburden-nya. Oke. Terus yang ketiga adalah mendorong lingkungan yang positif untuk proses penyembuhan novel. Pekerjaan ini tidak boleh sendiri Bapak Ibu sekalian. Pekerjaan ini adalah pekerjaan kolaborasi. Di tengah-tengah ini Bapak Ibu lihat ya. Ini adalah pekerjaan kolaborasi. Jadi ini bisa dipahami oleh Bapak Ibu, dipelajari oleh Bapak Ibu bagaimana caranya untuk melakukan prevention dan bagaimana manajemennya. Misalnya salah satunya untuk mengurangi bioburden ya, mengurangi angka mikroorganisme pada luka. Salah satunya apa? Teknik universal precaution dan aseptic teknik. Terus fasilitasi wound drainage untuk manajemen eksudat. Tapi bukan dikasih benda asing di dalam. Tapi bagaimana kita menggunakan dressing ya untuk bisa memfasilitasi terjadinya autolysis debridement. Terus kemudian yang paling penting lagi nih Bapak Ibu ya, appropriate topical antiseptic therapy. Pilih antiseptik terapi yang tepat, yang gentle antiseptik untuk luka. Terus kemudian antimicrobial dressing. Itu seringkali yang sering ketinggalan. Karena ini pemikiran kita, antimicrobial dressing mahal.
Nah, saat ini di eh, salah satu produk buatan Indonesia itu sudah mulai menciptakan tuh ya antimicrobial dressing yang baru dan murah ya. Oke. Jadi diagnosis ditegakkan wound infection. Pada saat kita sudah bisa menegakkan diagnosis, itu sangat luar biasa sekali. Karena kalau kita sudah bisa menegakkan diagnosis dengan tepat, itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita sudah bisa berpikir bahwa pendekatan holistik dan kolaboratif yang tadi itu loh Bapak Ibu. Ya, yang tadi 3 tadi itu, preventif dan manajemen itu sudah bisa kita lakukan. Tapi diagnosis harus ditegakkan dulu. Oke. Kita juga bisa kolaborasikan dengan caregiver atau keluarga untuk pengambilan keputusan. Jangan begini, oh, ini udah infeksi nih, dampaknya akan luas buat si pasien. Jadi harus dilakukan cleansing misalnya. Cleansing membutuhkan biaya yang bertambah sedikit lah ya. Terus kemudian membutuhkan antimikrobial yang harganya juga tidak murah misalnya. Keputusan keluarga bilang dirawat seadanya aja. Atau karena dokternya bilang, oh cukup madu sama Rivanol aja misalnya. Ya. Nah itu menjadikan apa? Menjadikan dampaknya akan berkelanjutan lebih jelek lagi. Gitu. Resikonya apa? Satu, diamputasi. Resiko kedua adalah mortality. Oke, jadi penting sekali pemahaman ini ya dipahami secara holistik dan kolaboratif. Baik itu oleh petugas kesehatan di dalam multidisiplin, oke, terus kemudian juga kepada pasien, caregiver ya, dan juga family members. Jadi secara umum mesti harus dipahami asesmennya bagaimana dan manajemennya bagaimana, oke ya. Jadi kalau lihat apa yang mau ditanya, nih saya coba ambil juga fenomena ini ya dari World Council of Enterostomal Therapy untuk memudahkan aja. Jadi kalau kita bicara wound, what happened? Ada apa itu ya? Kejadian lukanya kenapa? Kenapa orang ini bisa kejadian luka? Di mana? Kenapa? Kapan? Ya, udah diapain aja? Ada kemarin pasien yang datang ke kita sudah 2 minggu di treatment, tapi di treatmentnya hanya dengan madu dan kopi. Ya nggak sembuh-sembuh pasiennya ya. Terus kemudian dia berganti dengan modern dressing. Jadi kita mesti tahu nih previous dressing sebelumnya ya. Balutan sebelumnya tuh harus kita pahami betul. Terus kemudian kita lihat perfusi jaringan. Berarti kalau gitu lukanya harus dipegang nggak? Lukanya harus dibuka, harus dicuci, harus dipegang. Lihat perfusi jaringannya, ya. Perfusinya bagus atau tidak. Kemudian ada demam atau tidak, ada nyeri atau tidak, pasiennya stres atau tidak, pasiennya merokok atau tidak. Terus kemudian faktor yang menghambat proses penyembuhan luka, berarti underlying factors, misalnya penyakit penyerta, atau obat-obatan yang digunakan oleh pasien. Oh, nanti di bawah ada ya, wound ya. Oke. Jadi underlying factor, misalnya tadi incontinence, terus pasiennya sendiri stres atau tidak, itu penting sekali. Terus keempat, nutrisi. Nutrisi ini juga penting, pasiennya biasanya malas makan, ya. Karena kan tubuhnya pada saat terjadi infeksi, mulai lokal infeksi aja, mulai demam di sekitar luka, itu udah rasanya udah nggak nyaman buat si pasien ya. Rasanya nggak nyaman, terus mau nggak mau akhirnya pasiennya merasa males buat makan, males buat minum, oke ya. Terus kemudian obat-obatan. Nah ini obat-obatan ini penting nih. Apalagi kalau obat-obatannya ada kortikosteroid, pasien-pasien dengan imunokompromis ya. Pasien-pasien diabetes kan banyak yang imunokompromis. Dia pakai obat-obatan misalnya tadi kortikosteroid dan lain sebagainya, itu menyebabkan delay wound healing ya. Proses penyembuhan lukanya delay. Atau pasiennya tidak mengkonsumsi obat penurun gula darah misalnya ya. Karena pasiennya diabetes terus tidak ada penurunan gula darah, akibatnya apa? Gula darahnya naik, metabolisme jelek, infeksinya semakin naik ya. Itu juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan luka infeksi itu tidak membaik ya, tidak membaik. Oke. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Jadi setelah kita assessment, berarti kita harus bisa lakukan manajemen. Jadi manajemennya simple. Wound hygiene. Artinya apa? Lukanya mesti bersih nih. Saya ambil dari konsensus dokumen punya Jurnal Wound Care ya, Jurnal Wound Care disponsori oleh satu produk ya. Jadi hard to heal wounds ya. Memang kalau woundnya udah luka kronis itu kan berarti susah ya sembuhnya ya. Apalagi kalau dia infeksi. Jadi strategi yang paling bagus adalah wound hygiene. Artinya lukanya tuh harus bersih. Sebagai seorang practitioners,
kita melihat luka yang kronis, seringnya bilangnya itu luka kotor gitu ya. Itu mesti harus betul-betul memahami gitu ya, bagaimana asesmennya secara berulang. Jadi jangan cuma satu kali asesmen terus selesai gitu aja. Tapi asesmennya harus berulang. Setiap pasien ganti balutan mesti harus kita lihat. Reguler, frequent, dan repetitif. Jadi wound hygiene-nya yang dilakukan juga sama. Harus berulang kali. Jangan mencuci luka hanya sekali pasien datang. Tapi setiap pasien datang, lakukan pencucian dengan tepat. Cek ada biofilmnya tidak. Kalau tidak ada, berarti aman luka kita. Tapi kalau ada, harus dibuang. Ya, harus dibersihkan. Jadi wound hygiene, ada beberapa prinsip wound hygiene yang mungkin bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di luka dan di tepi luka. Nah ini sering kelupaan nih. Kita cuma fokus pada lukanya. Tapi kurang lebih sekitar 30 cm dari luka kita nggak ngelihat itu. Atau bahkan di tepi lukanya sendiri yang sudah pada menebal kita tidak perhatikan. Oke? Jadi wound dan peri wound itu harus dibersihkan. Setidaknya 30 cm dari wound itu, dari luka ya, itu harus bersih. Apalagi kalau lukanya di kaki. Di kaki kan di bawah ya, jadi kotor terus dia. Terus kemudian debridement. Debridement ini penting karena kita mau cari dasar luka warna merah atau menghilangkan biofilmnya. Kalau lihat luka di samping itu kan kalau dilihat luka kotor gitu ya. Nah, ini chronic wound tuh seperti ini ya. Tepi lukanya tebal, terus kemudian ada formasi biofilm di situ, di sekitarnya juga tidak bersih. Nah, ini penting sekali wound hygiene ya. Terus kemudian kita mesti refashioning dari epithelial edge. Jadi tepi-tepi luka tuh kalau dia tebal, mesti kita kikis. Kadang-kadang sudah membentuk biofilm, terus kadang-kadang sudah membentuk epibol ya. Itu harus kita buang dulu. Kalau enggak nanti granulasi di bawahnya tidak akan menyatu dengan epitelisasi. Jadi biofilm management, prevention of reformation supaya dia tidak terjadi. Oke. Jadi jangan sampai luka yang jadi kronis, biofilmnya menebal, tidak kita apa-apakan. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian, ini adalah prinsip dari wound hygiene. Oke ya. Oke. Nah ini kita akan lakukan teknik-teknik wound hygiene ya. Mulai dari mana Bapak Ibu? Mulai dari membuka balutan. Nih, yang paling agak krusial nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau membuka balutan dengan konsep yang lembab, itu akan mudah sekali dilakukan, itu akan mudah sekali ya. Jadi si petugas kesehatan atau perawatnya itu akan dengan cepat ya melakukan perawatan. Nah, kan ya, cepat sekali dia bisa membuka gitu ya. Terus kemudian ini yang paling penting nih Bapak Ibu ya. Kalau mempertahankan konsep lembab pada saat pembukaan luka. Oke. Jadi dikasak ya, masih dibuka. Nah, kita lihat di bawah itu ada foam dressing. Ada foam dressing. Nah, itu dibuka, lihat Bapak Ibu. Nah, sangat cepat sekali kan? Oke. Ini jika kita mempertahankan prinsip lembab pada luka. Ya, itu penting banget. Terus kemudian kita lihat lagi nih di sebelah ya. Pasiennya kesakitan ya. Udah au itu ya. Coba saya kecilkan sedikit ya. Saya kecilkan sedikit. Jadi kalau yang ditempel hanya kasak saja, ingat Bapak Ibu, yang ditempel hanya kasak saja di luka, itu akan sulit sekali nih petugas kesehatan untuk ngebukanya. Mesti harus diguyur-guyur dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu nggak dokumentasinya? Dokumentasinya sangat bagus sekali. Sudah menggunakan modern dressing, sudah menggunakan hydrogel, terus kemudian sorbah ya, terus kemudian alginat. Berarti kan pada saat saya mau membuka, saya udah pede dong. Udah bener nih, sehingga akan mudah sekali. Tapi ternyata apa yang dilakukan Bapak Ibu? Yang ditempel alginatnya itu cuma 2x2. Padahal lukanya besar. Ya, terus kemudian sorbah yang ditempelkan juga cuma seadanya. Sisanya apa? Sisanya ditempel kasak di atasnya. Dokumentasinya bagus, tapi penggunaan dressingnya keliru. Nah ini juga perlu diperhatikan nih Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita menggunakan dressing modern, hanya sekedar nempel saja gitu ya. Alginate itu nggak akan, lukanya 10x10 itu alginate nggak akan melebar sampai 10x10 Bapak Ibu. Oke? Ya. Nah itu hati-hati sekali itu. Terus kemudian yang di sebelah, kalau ini sudah dengan modern dressing, jadi akan lebih mudah sekali dia membuka ya. Kita lihat.
salah satu yang kita pakai ada blocking gel di situ, itu hebatnya modern dressing ya Bapak Ibu ya. Yang di ujung kanan tuh ya, gunting. Terus kita lihat itu ada blocking gel. Jadi lukanya, eksudatnya itu hanya menempel pada dressing, terus kemudian tidak menyebabkan maserasi kulit di sekitar luka. Nah, itu kehebatannya modern dressing. Oke. Oke. Terus kemudian habis dibuka Bapak Ibu, kita lakukan pencucian. Kita lakukan pencucian, ya. Mencuci luka berarti tujuannya apa tuh? Kita membuang kotoran yang terkontaminasi bakteria, ya. Terus kemudian membuang sisa-sisa balutan ya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga apa? Melihat kulit di sekitarnya bersih atau tidak. Oh, itu penting banget tuh Bapak Ibu. Ya. Penting sekali itu untuk menilai apakah luka yang dilakukan itu bersih atau tidak. Ya. Jadi mencuci luka, habis kita buka balutan, yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa mencuci luka dengan baik. Ini adalah salah satu model cara pencucian luka. Masih menggunakan pinset. Kita tidak lagi menggunakan pinset ya Bapak Ibu ya. Itu mesti harus dipahami. Oke. Jadi kenapa kita harus bersihkan luka? Ini ada satu cara bersihkan luka. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang dilakukan di WUKA Indonesia. Menurunkan bacterial load ya. Jadi bakteri yang di situ yang tadinya tinggi gitu ya. Terus kemudian dia akan turun. Terus kemudian membuang jaringan nekrosis. Membuang eksudat yang tidak dibutuhkan. Mengurangi bau. Memudahkan kita nanti melakukan assessment ya, melakukan pengkajian ya. Bisa lihat, oh ternyata kurang dari 2 cm kok ini hostnya bereaksi, berarti ini masih di lokal infeksi misalnya ya. Terus kemudian kadang-kadang kita juga memerlukan pengambilan kultur luka ya. Jadi pada saat kita mengkultur luka, bersihkan dulu dengan norma salin ya, baru kita bisa take dengan swab ya. Kalau di rumah sakit mungkin bisa dilakukan take pengambilan jaringan ya di mikrobiologi dengan biopsi atau punction. Nah, ini cara mencuci luka. Dibersihkan dengan menggunakan sabun, jadi nggak usah takut. Ya. Ini lukanya juga sudah sudah mulai berkurang ya infectednya, reaksi hostnya juga mulai bagus. Ya, dibersihkan, nggak usah takut. Kulit di sekitar, ingat, harus dibersihkan. Terus kemudian kita ambil sabun lagi, terus kita taruh di sekitar lukanya. Ya, sekitar lukanya. Oke, jadi nggak usah khawatir nih Bapak Ibu ya. Bersihkan pelan-pelan, jangan lupa bersihkan di sela-sela jari ya. Terus kemudian dibilas. Ini kebetulan kita menggunakan air yang kita buat sendiri ya. Jadi yang nilai keasamannya cukup tinggi. Tapi bukan cuka ya Bapak Ibu ya, beda ya. Jadi kayak kangen water gitu, tapi dengan nilai normalitas yang baik ya. Sudah dibersihkan. Ini sabunnya juga gitu ya Bapak Ibu ya. Sabunnya ini sabun yang memang khusus untuk luka ya. Yang ada di Solusi Luka Indonesia, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Sabun yang digunakan. Kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan, makin akan lebih kenal lagi. Jadi bisa buka di Solusi Luka Indonesia. Jenis sabun yang kita gunakan ya. Itu air yang di dalam baskom jangan dipakai lagi Bapak Ibu ya. Akhirnya saya lihat itu di beberapa teman-teman kita tuh masih ada juga tuh yang bingung kali ya. Jadi tiba-tiba di rumah sakit air yang bekas di situ terus diceburin lagi ya. Lukanya jangan ya. Nah, itu malah menimbulkan infeksi. Nah, ini teknik hydropressure nih Bapak Ibu sekalian ya. Kedengeran suaranya ya. Jadi di WUKA Indonesia, nanti kalau Bapak Ibu mengikuti program Indonesian AdMed atau Certified Wound Care Clinician Program untuk Advanced Wound Care, ini salah satu kegiatannya adalah Bapak Ibu mempelajari bagaimana menggunakan hydropressure untuk cleansing ya. Hydropressure untuk cleansing, suaranya terdengar ya. Dan itu cukup mengasihkan sekali, jadi bisa sampai ke tempat-tempat yang dalam. Tiga-tiganya saya setel nih ya. Nanti Bapak Ibu pakai baju barak Scott seperti itu, ya. Pasiennya sendiri nyaman ya, Bapak Ibu bisa lihat pasiennya sendiri nyaman. Nah, cleansing teknologi ini baiknya sih ada di rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya mati rumah sakit Bapak Ibu
sudah punya wound unit, harapannya punya hydropressure seperti ini, sehingga dengan teknologi, kemudahan-kemudahan untuk percepatan proses penyembuhan luka, ya, pasien-pasien dari infeksi itu bisa tertangani dengan baik. Ya, oke. Nah, tadi kita sudah sampai buka luka, terus kemudian pencucian, dan yang ketiga ini kita lakukan dressing ya, atau membalut luka. Nah, membalut luka tujuannya adalah autolysis debridement. Autolysis debridement untuk membuang jaringan mati, menurunkan angka infeksi. Jadi di luka-luka kronis yang terutama yang terinfeksi, membuka dengan benar, mencuci dengan benar, terus kemudian kita membalut dengan benar, ya. Membalut yang tujuannya adalah melakukan autolysis debridement. Jadi auto sendiri, lysis hilang, ya. Jadi tubuh melakukan sendiri, menghilangkan sel-sel atau jaringan yang tidak dibutuhkan tubuh. Bisa menggunakan apa? Yang paling penting bisa menggunakan topical terapi, ya, yang mengandung antimicrobial dressing. Di mana mulainya? Nah, nanti kita ketemu tuh di antimicrobial dressing di sesi ketiga ya, di sesi ketiga. Terus di sesi kedua kita bisa lihat bagaimana dressing itu dilakukan, bagaimana eksudat itu ditampung dengan baik. Karena salah satu ciri-ciri dari infeksi bisa lihat di luka ya, bisa lihat di lukanya. Nih salah satu cirinya, eksudatnya mesti banyak nih, lebih eksudatif, berbau tadi ya sudah dijelaskan. Jadi luka-luka seperti ini memang harus dibersihkan dengan tepat, ya. Nah, ini autolytic debridement. Kalau dia sudah melunak, itu akan memudahkan kita melakukan conservative sharp wound debridement atau dikenal dengan CSWD atau mechanical debridement, ya. Ini sedang lakukan mechanical debridement. Apa sih yang dilakukan? Ditarik ya. Oke, ditarik gitu ya. Pelan-pelan ya, itu mechanical. Itu yang diambil itu adalah biofilm Bapak Ibu. Oke, biofilm. Dia akan mudah diambil jika sudah terjadi autolisis. Ya, lebih mudah. Atau lihat di conservative sharp wound debridement nih ya. Jadi kalau sudah lunak akan lebih mudah dipotong ya, lebih mudah diambil. Bisa menggunakan gunting, bisa juga menggunakan bisturi ya. Biasanya kita pakai bisturi nomor 15. Harusnya pakai scalpel ya. Kadang-kadang scalpelnya hilang lah sebagainya, jadi kita pakai seperti ini ya. Jadi kalau sudah lunak, setelah autolysis debridement, sesi yang kedua adalah kita bisa lakukan conservative sharp wound debridement atau dengan mechanical debridement. Ya. Jadi ini salah satu cara yang dilakukan, salah dua cara ya yang dilakukan oleh kita ya, dan ini dipelajari dan harus ada kompetensinya. Nah, kompetensi ini ada di Certified Wound Care Clinician Program atau CWCC atau di program Indonesian. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi nggak sembarangan juga kita melakukan CSWD atau mechanical debridement tanpa Bapak Ibu memiliki kompetensi yang jelas. Oke. Nah, terus bagaimana cara membalutnya? Tadi udah tahu dressingnya, udah tahu gimana hebatnya autolytic debridement ya, karena kemudian kita dalam CSWD dan mechanical. Bagaimana cara manajemennya? Manajemennya simpel. Jadi kalau lihat dari sini, oke ini lokal infeksi, kita lihat di dalam assessment udah ketemu, berarti yang harus kita lakukan, kita dressing, kita balutan. Ini kita pilih antimicrobial dressingnya, kita pakai meclofazine silver ya, ditumpuk di situ. Terus kemudian kita taruh alginate atau gauze boleh ya. Terus kemudian kita tutup di atasnya dengan kasa, terus kemudian cotton wool, terus kemudian difiksasi rapi. Jadi kita bikin offloading. Jadi pasiennya tidak langsung menjejakkan kaki di lantai ya, itu kesakitan. Tapi kita bikin agak tebal ya, bikin sepatu tebal supaya pasiennya nyaman. Kita lihat lagi. Nah, ini juga salah satu cara yang kita lakukan ya. Kalau tadi menggunakan meclofazine silver, kalau ini menggunakan kolagen dan kemudian kita menggunakan foam. Ya. Itu hasilnya pas dibuka ya. Hasilnya pas dibuka tuh seperti itu. Jadi kalau dia sudah lembab, itu harus diganti. Lihat udah bersih, terus kemudian selesai balutan, pasti akan kotor lagi. Jadi makanya perlu namanya wound hygiene itu bolak-balik harus dilakukan. Oke, ya. Apalagi kalau kasus lukanya yang dia tidak bisa menggunakan dressing, tapi justru menggunakan pouching atau kantong. Nah, itu perlu sekali tuh yang namanya wound hygiene. Nanti ini akan dipaparkan oleh pembicara kedua ya. Jadi saya tidak banyak-banyak di sini.
Ini salah satu model yang kita kenal dengan namanya wound drainage ya, wound drainage. Oke. Terakhir, ini ada antimicrobial dressing. Ini juga akan dijelaskan di sesi ketiga oleh pembicara ketiga ya, pentingnya penggunaan non antiseptik karena saat ini hampir di seluruh dunia kita berjibaku ya, berjibaku sejak tahun 2014 bersama dengan WHO untuk resistensi penggunaan antibiotik, jadi tidak secara berlebihan ya. Jadi penggunaan termasuk terhadap penggunaan topikal antibiotik ya. Jadi nanti akan dijelaskan satu persatu bagaimana cara penggunaannya dan lain sebagainya. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar di sini. Oke. Nah, bagaimana dressingnya? Nanti kita ada workshopnya nanti di sesi terakhir ya, di sesi terakhir. Jadi ini ada satu luka ya, ada satu luka yang tidak kita tutup. Yang udah dibilang tadi Oke, gitu kan? Ya, jadi ini lukanya selulitis, tapi tidak kita buat drainage karena memang pada kasus-kasus selulitis ini itu belum keluar tuh ya, belum ada tanda-tanda pes di dalam karena masih tegang. Jadi cara kita gimana? Kita melindungi kulit tadi. Ini kan stage 1 ya. Jadi stage 1 kita lindungi. Dengan apa kita lindungi? Dengan hydrocolloid misalnya. Hydrocolloid ini kita pakai. Itu kita terus ke seluruh luka ya, ke seluruh luka. Itu kita tempelkan. Oke, kita coba cepetin ya. Nah, lihat kan ya? Hampir di seluruh luka tuh kita tutup. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Itu cara yang harus kita lakukan setelah dibersihkan, terus kemudian kita asesmen, terus kemudian kita pilih balutan yang tepat. Ya. Oke, kalau yang di sebelah, nah yang di sebelah setelah pencucian rapi ya, terus kemudian kita taruh silver dressing ini di sini ya, terus kemudian kita tutup, terus kemudian kita oleskan kulit di sekitarnya karena kita lihat masih bengkak ya, masih bengkak di situ. Oke, itu dikasih foam, dibalut. Tapi nggak berhenti sampai situ pembalutannya, masih lanjut ya. Oke. Sampingnya, oke. Kan kalau Bapak Ibu taruh balutan kan susah banget ya. Jadi kita coba permudah nih. Jadi memang simple dressing sekali ya. Tempel ya. Jangan lupa kasih offloading lagi. Kasih foam di situ dia kasihnya. Nah, sela-sela jarinya jangan lupa ya. Oke. Terus kemudian seluruhnya dikasih zinc cream boleh ya. Terus kemudian dibalut dengan kasa, terakhir dibalut dengan cotton wool. Seperti ini. Kalau tahu yang kayak gips itu ya, kan sering pakai ya gips ya. Yang di bawah kan pakai cotton wool itu, nah itu bisa digunakan. Jadi rapih pasiennya. Orang nggak akan nanya-nanya ini kenapa lukanya apa segala macam nggak. Terakhir kita bandage, bersih rapi kita bandage. Sedemikian rupa. Jadi tekniknya itu harus dipelajari. Memang pertama kali tiba-tiba jatuh gitu ya. Nah, jadi memang harus dipelajari. Ya sampai pas di pasien udah kebingungan sendiri. Nah, rapi gini ya. Nah, setelah rapi seperti itu, baru kita kasih sandal ya. Ini kita punya sandal diabetes. Jadi holistik ya Bapak Ibu ya. Nah, pasiennya juga tenang, senang ya. Keluarga juga nggak ketakutan. Oke. Oke Bapak Ibu. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi untuk pencegahan luka infeksi itu menempati urutan pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang praktisi kesehatan. Teknik untuk proper wound care itu harus dipelajari ya, harus dipelajari supaya resiko kejadian infeksi tidak menyebabkan kejadian kecacatan ataupun mortality ya. Pasien harus kita edukasi terutama juga petugas kesehatannya tentang pentingnya hygiene pada luka ya sehingga luka tidak jatuh ke kronis. Terus kemudian kita harus mengencourage ya secara proaktif
kawan-kawan sekitar kita, termasuk kita sendiri untuk terus belajar bagaimana cara menangani kasus-kasus infeksi ini, dengan baik. Oke, ini gambaran yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita di seluruh tanah air. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini referensi yang bisa Bapak Ibu cari ya. Mudah-mudahan webinar pada kesempatan kali ini bisa mengajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih berpikir bahwa ternyata perawatan luka kronis itu penting sekali dan selamat datang di Buker Indonesia untuk mengikuti program-program yang lebih advance lagi. Terima kasih banyak. Dan Ki, Gracious, thank you, Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.